Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala faqad faza man ata'ahu wattaqa. Wastaidu bil a'mali salihati takunu bi sa'adati dunya wal akhirah. Wahjaru ma'asi fa innaha mujibatun lil hifzi wan nadama. Inna wa'dallahi haqqan fala taghrannakum hayatud dunya wala taghurrannakum billahi gharur. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang mulia, marilah kita selalu meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha sekuat tenaga untuk mengerjakan apa yang telah diperintahkan Allah dan mencurahkan sekuat tenaga pula untuk tidak melakukan segala apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan takwa itulah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi pertolongan kita agar kita selalu dapat meningkatkan kadar ketakwaan kita hingga kita berada pada puncak ketakwaan yang sempurna ketika kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mati dengan husnul khatimah. Amin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya. Semoga pada hari kiamat nanti kita dan keluarga besar kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana cara meningkatkan takwa? Untuk meningkatkan kualitas takwa, maka marilah kita belajar untuk mengenal diri. Kita perlu mengenal diri kita. Siapa aku ini? Banyak manusia tersesat dalam kehidupan ini karena dia tidak mengenal dirinya sendiri. Kita memiliki sifat-sifat yang buruk yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan kepada kita. Kalau kita tidak pandai-pandai memperbaiki diri, maka kebinasaanlah yang menanti kita. Rumah yang kita bangun akan kita tinggalkan. Perusahaan yang kita dirikan juga kita akan tinggalkan. Istri, anak, keluarga, sahabat, dan semuanya akan kita tinggalkan. Kita akan sendirian tanpa membawa apa-apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yauma la yanfa'u man la wala yanun," yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna
Quran surat As-Surah ayat 88. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya Kimiya'us Sa'adah mengatakan bahwa mengenal diri adalah kunci untuk mengenal Allah. Logikanya sederhana. Diri sendiri adalah hal yang paling dekat dengan kita. Bila kita tidak mengenal diri sendiri, lantas bagaimana mungkin kita bisa mengenal Allah? Imam Al-Ghazali juga mengutip aksar sahabat Rasulullah, man arafa nafsa haqqa arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, ia mengenal Tuhannya. Dalam surat Al-Fussilat ayat 53 juga ditegaskan yang artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami di dunia ini dan di dalam diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Apa yang dimaksud Imam Al-Ghazali di sini lebih dari sekedar pengenalan diri secara lahiriah. Beberapa besar diri kita, bagaimana tubuh kita, seperti apa wajah kita, atau sejenisnya. Bukan pula atribut-atribut yang sedang kita sandang, seperti jabatan, status sosial, tingkat ekonomi, prestasi, dan lain-lain. Lebih dari dalam itu semua, yang dimaksud dengan mengenal diri adalah berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar. Siapa aku dan dari mana aku datang? Kemana aku akan pergi? Apa tujuan kedatangan dan persinggahanku di dunia ini? Dan di manakah kebahagiaan sejati dapat ditemukan? Sidang Jumat yang mulia, mengenal diri sangatlah penting sebelum mengenal yang lain. Kita menyadari bahwa kita sebagai manusia diberi perbedaan serta keistimewaan dengan makhluk-makhluk lain yang diciptakan Allah, yaitu Allah memberikan kita akal untuk berpikir. Akal yang telah diberikan kepada manusia sungguh akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita mengabaikannya dan jika kita membiarkan akal tersebut tidak digunakan untuk mentadaburi ciptaan-ciptaan Allah, tentu Allah memberikan keistimewaan berupa akal kepada manusia itu agar memfungsikannya sebaik mungkin. Salah satu fungsinya agar manusia mengetahui jiwa dan dirinya dari mana kita sebagai manusia berasal, siapa yang menciptakan kita, untuk apa dan siapa diri ini sebenarnya diperuntukkan. Manusia yang sudah menggunakan akalnya dengan benar, lalu ia memfungsikan akalnya untuk mengetahui akan hakikat dirinya sendiri, maka akan mengenal dan semakin yakin atas keyakinannya bahwa Allah lah yang menciptakan dan menghidupkan kita. Lalu bagaimana kita mengenal diri ini agar semakin meyakini dan benar-benar menguatkan keimanan serta tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan dan memberi kehidupan kepada kita. Melihat kembali penggalan ungkapan, barang siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Kiranya bisa kita pahami secara sederhana, yaitu kalau kita sudah mengenal bahwa diri kita ini lemah, maka kita otomatis sadar, mengenal dan meyakini
bahwa ada pencipta yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita meyakini bahwa diri kita penuh dengan ketidaktahuan, maka kita mengetahui dan meyakini ada pencipta yang maha tahu, yang meliputi segalanya. Tidak ada yang luput dari pengetahuannya. Kalau kita mengetahui bahwa kita ini baru, yakni ada yang dulunya kita ini tidak ada, maka kita mengetahui bahwa ada pencipta yang qadir, yang tidak memiliki permulaan. Sepotong ungkapan ulama di atas sangat sesuai dengan firman Allah pada surat Az-Zariyat ayat 21. Wa fil anfusikum afala tabsirun. Begitu juga ada tanda-tanda kebesarannya pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Ma'azral muslimin rahimakumullah, untuk mengenali diri sendiri. Imam Al-Ghazali mengawali penjelasan dengan menyebut bahwa dalam diri manusia ada 3 jenis sifat-sifat binatang, sifat-sifat setan, sifat-sifat malaikat. Apa itu sifat binatang? Seperti banyak kita jumpai, binatang adalah makhluk hidup dengan rutinitas kebutuhan biologis yang sama persis dengan manusia. Mereka tidur, makan, minum, kawin, berkelahi, dan sejenisnya. Manusia pun menyimpan kecenderungan ini dan bahkan memiliki ketergantungan yang nyaris tak bisa dipisahkan. Watak-watak tersebut bersifat alamiah dan di dalam konteks tertentu dibutuhkan untuk mempertahankan hidup. Yang kedua, sifat-sifat setan. Setan adalah representasi keburukan. Ia digambarkan selalu menyebarkan kejahatan, budaya dan dusta. Demikian pula orang-orang yang memiliki sifat setan. Sementara yang ketiga, sifat-sifat malaikat. Berarti sifat-sifat yang senantiasa meneruni keindahan Allah, memujinya dan memanfaatinya secara total. Ringkasnya, kebahagiaan hewani adalah ketika ia kenyang, mampu memuaskan hasrat dirinya, atau sanggup mengalahkan lawan untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri, atau paling benar untuk keluarga. Sedangkan kebahagiaan setan adalah tak kalah berhasil mengelabuhi yang lain atau memproduksi keburukan. Sementara kebahagiaan malaikat ialah saat diri kita mendekat kepada Allah dan semua aktivitas merupakan cerminan dari kedekatan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Meski demikian, kita tidak diwajibkan oleh syariat Islam untuk mengenal zatnya. Teramat cukup bagi kita mengimani dan mengenal Allah, melewati sifat-sifat kesempurnaan yang ada pada Allah. Tak wajib kita bersikukuh mengetahui zatnya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tak bisa kita persepsikan, tak bisa juga kita bayangkan. Sebab segala sesuatu yang mampu kita bayangkan adalah bagian dari makhluk. Maka segala sesuatu yang terbesit dalam hati dan pikiran kita bahwa Allah itu kira-kira begini dan begitu, itu jelas pasti bukan Allah, karena sadar atas ketidakmampuan kita menjangkau sesuatu yang memang tidak terjangkau. Itulah keterjangkauan. Dengan demikian, tidak boleh kita memikirkan zat Allah. Yang diharuskan bagi umat muslim adalah mengenal sifat-sifat kesempurnaan yang wajib ada pada Allah, serta menafikan sifat-sifat kekurangan pada Allah.
ini baru mengenal dari sekelumit aspek ciptaan Allah, yaitu sebagian hakikat manusia yang kita tahu. Belum lagi kalau kita mentadaburi, membaca alam semesta, memikirkan alam raya yang ada di sekitar kita, untuk kita renungkan bersama. Allah menciptakan langit yang tanpa tiang, bumi tempat kita berpijak, matahari yang cahayanya menyilaukan mata dan menjadi sumber kehangatan, bintang yang gemerlap di setiap malam yang tidak cukup umur kita menghitungnya, bulan yang memantulkan sinar matahari ke bumi melalui permukaannya itu, semuanya hanya setetes dari samudra ciptaan Allah yang menunjukkan bukti atas kekuasaan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan kita mengenali diri kita, maka mengenal kebesaran Allah, dan hal itu akan semakin meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi.